Suku Nenets, penghuni ujung dunia, bertahan hidup di suhu minus 60 derajat. Kutub Utara adalah titik paling utara di bumi yang terletak di 90 derajat lintang utara. Berbeda dengan Kutub Selatan yang berupa daratan es. Kutub Utara berada di tengah Samudra Arktik yang tertutup oleh lapisan es yang mengapung. Menariknya, ada sebuah suku yang menghuni area sekitar Kutub Utara, tepatnya di wilayah Arktik. Suku tersebut bernama Nenets, suku yang secara harfiah hidup di tepi dunia. Suku Nenets adalah kelompok etnis pribumi yang tinggal di wilayah Arktik Rusia, terutama di semenanjung Yamal dan Taimyr. Mereka dikenal sebagai penghuni ujung dunia dan masih mempertahankan gaya hidup tradisional di lingkungan ekstrim Kutub Utara. Arti dari kata Nenets sendiri berbeda-beda. Ada yang mengartikan Nenets adalah manusia, dan ada juga yang menyebut Nenets adalah ujung dunia. Suku Nenets telah menghuni kawasan bersuhu super rendah ini selama ribuan tahun. Diperkirakan nenek moyang suku Nenets bermigrasi dari daerah pegunungan Ural menuju wilayah ekstrim Arktik ini sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka awalnya hidup sebagai pemburu dan nelayan, tetapi seiring waktu mulai menggembalakan rusa kutub yang kini menjadi bagian utama kehidupan mereka. Selama berabad-abad, suku Nenets berkembang sebagai penggembala nomaden mengikuti jalur migrasi rusa kutub. Namun selama era pemerintahan Uni Soviet, suku Nenets dipaksa untuk menetap dan mendapatkan pendidikan. Tetapi banyak dari mereka yang menolak demi tetap mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Mereka hidup di lingkungan yang sangat keras dengan suhu yang sangat dingin dan salju tebal. Oleh karena itu, mereka diharuskan memiliki pengetahuan yang luas tentang cara bertahan hidup di alam liar dan mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Mereka sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, di mana suku Nenets biasanya mengandalkan ikan dan binatang buruan sebagai sumber makanan mereka. Yang paling identik dari suku Nenets adalah keterikatan mereka dengan rusa kutub. Mereka menjadikan hewan ini sebagai sumber makanan, bahan dasar pakaian, hingga transportasi. Rusa kutub dipelihara dan digembala dalam kawanan yang cukup besar, bahkan bisa mencapai ratusan ekor. Di mana dalam proses pengembalaan, mereka menggunakan anjing dan tongkat kayu untuk mengarahkan kawanan rusa kutub tersebut. Rusa kutub juga dimanfaatkan kulitnya, yang digunakan untuk membuat pakaian hangat seperti mantel berbulu dan sepatu bot. Sarung tangan dan celana juga dibuat dari kulit rusa kutub untuk perlindungan maksimal agar tubuh tetap hangat. Pada dasarnya, kulit rusa dipercaya memiliki sifat tahan air alami yang sangat cocok untuk cuaca bersalju, di mana pakaian tradisional yang terbuat dari kulit dan bulu rusa kutub ini dianggap mampu menghadapi suhu yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius pada musim dingin. Karena kondisi alam yang ekstrim dan sulit diakses, rusa kutub juga menjadi alat transportasi utama bagi mereka, di mana rusa kutub sering digunakan untuk berpindah tempat, berburu, dan juga membawa barang. Dalam hal ini, sang rusa akan menarik kereta luncur tradisional yang disebut narta yang terbuat dari kayu dan kulit rusa. Narta biasanya digunakan untuk berpindah tempat saat migrasi yang diperuntukkan untuk membawa tenda, bahan makanan, dan perlengkapan pendukung lainnya, di mana biasanya satu ekor rusa dapat membawa beban hingga 50 kg, tergantung kondisi fisik rusa itu sendiri. Bahkan beberapa rusa kutub dilatih khusus sebagai hewan tunggangan, yang biasanya ini dilakukan pada rusa jantan yang kuat, yang mampu diajak menjelajahi perjalanan panjang melintasi tundra yang luas dan bersalju. Oke sahabat, itulah penjelasan singkat saya tentang suku yang mendiami Kutub Utara ini. Salah satu masyarakat etnis yang masih bertahan di lingkungan Arktik yang keras. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, mereka terus berjuang untuk menjaga tradisi dan identitas budaya mereka yang telah dilakukan turun-temurun. Sekian ya sahabat, akhir kata dari saya, salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia.